Kita tiba di segmen keempat, pemirsa, langsung dari Hotel Maxwan, Tapari, Tausiah pagi hari Net TV Sulsel. Kita kembali ke Ustadz Rahmat dengan tema 3 jenis golongan yang diangkat derajatnya. Betul ya Ustadz ya? Masa. Oke, Tabi silahkan dilanjut. Hadirin pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-mujahidu, yakni orang-orang yang berjihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan berjihad melawan saudara-saudara kita yang bukan seiman seagama dengan kita. Tetapi jihad yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa hadirin? Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana terjerumus dalam lembah kemaksiatan, terjerumus dalam dosa. Karena kenapa? Mereka tidak mampu mengontrol hatinya, mereka tidak mampu mengontrol hawa nafsunya agar senantiasa fi ta'atillah. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua melalui sabdanya, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berjihad adalah orang-orang yang melawan hawa nafsunya agar senantiasa fi ta'atillah, agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang mulia, marilah kita senantiasa berjihad, bukan berjihad melawan saudara kita yang bukan seiman seagama dengan kita, tetapi jihad yang dimaksud di sini adalah jihad melawan hawa nafsu kita agar senantiasa kita tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan, tidak terjerumus dalam dosa karena mengapa? Kita tidak mampu mengontrol hati kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita senantiasa menjaga hawa nafsu kita ini agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Sungguhnya setiap manusia ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kita. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Infitar Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya setiap manusia ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatannya. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui apa yang kita tidak ketahui, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, malaikat itu mengetahui. Kiraman katibin, maka malaikat itu akan mencatat segala perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik, semua akan dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal abrara lafi na'im, kata Allah, sungguhnya orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal saleh, maka pasti dan pasti kata Allah tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya mau bertanya nih Ustadz, boleh kan Ustadz ya? Kira-kira dalam perspektif Al-Quran seperti itu, 3 jenis golongan yang orang ditinggikan derajatnya ini, kira-kira setelah mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa yang mereka rasakan saat itu? Bagaimana hidup mereka setelah mereka ditinggikan derajatnya? Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah angkat derajatnya, mungkin dahulu hidupnya susah, bahkan makanan pun sesuap makanan pun susah ia dapatkan. Tetapi ketika ia menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhijrah menuju ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berjihad melawan hawa nafsunya, maka hidupnya akan mulia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita temukan saudara-saudara kita di luar sana, mungkin dahulu ia tidak ingin beribadah kepada Allah, kemudian selepas ia berhijrah menuju ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqamah, tsumastaqamu, meneguhkan apa yang ia ucapkan, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keberkahan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahan dulu Ustadz ya, kita akan kembali usaha jeda berikut ini di segmen kelima. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.
Kita tiba di penghujung acara atau di segmen terakhir atau segmen 5 ya, kita langsung saja ke Ustadz Rahmat. Ustadz, mungkin tadi bisa dilanjutkan lagi penjelasannya seperti apa mengenai kehidupan seseorang setelah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa langsung setelah itu disimpulkan. Tabi. Pada hakikatnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu apabila Allah Subhanahu wa taala akan muliakan manusia, maka pasti dan pasti manusia itu akan mulia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan suatu kaum, ingin menghinakan suatu manusia, maka pasti dan pasti Allah akan hinakan sehina-hinanya, bahkan lebih hina dibandingkan binatangnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk 3 golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas tausiahnya yang sungguh Masya Allah, ini luar biasa. Semoga bisa banyak dipetik hikmah oleh pemirsa Net TV Sulsel di rumah tentunya. Dan sekali lagi terima kasih sudah tampil di Net TV, sudah datang ke Net TV dalam acara Tapari Tausiah Pagi Hari ya. Jangan bosan-bosan kalau diundang Ustadz ya, Ustadz Rahmat. Nah demikian tadi ya tausiah yang diberikan oleh Ustadz Rahmat, Ustadz milenial kita. Ini beliau masih duduk di bangku kuliah tapi sudah semester akhir ya. Alhamdulillah, akhir kata seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Radiah Zahril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Tapari episode selanjutnya. Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel TV masa kini.